tidak bakal sampai kepada Allah kalau empat ini dia tidak melakukannya. Kemarin pertama al-amrul awal, yang pertama hendaklah memiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu ba'du masailika min hadzal qabil wa ammal ba'du alladhi yastaqimuhu al-jawab faqad dzakarnahu fi Ihya Ulumuddin wa ghairihi wa nadhkuru ha huna nubdah minhu wa nushiru ilayhi fa naqul qad wajaba 'ala saliki arba'atu umur. Qad wajaba, sungguh wajaba, telah wajib, sungguh wajib, 'ala saliki, bagi atas orang yang salik. Salik ini orang yang salaka, menempuh, menempuh jalan, berjalan ya, menempuh jalan, berjalan. Man salaka, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, itu salakah, menempuh. Di sini dalam hal ini maksudnya adalah menempuh jalan untuk bisa sampai kepada Allah. Bahasa kita fokus balik kepada Allah, wes gitu ya, wes gak ngerekam sudah, wes meninggalkan yang gak ada gunanya, wes meninggalkan yang fudul, fokus kepada Allah. Itu namanya salik. Ya. Orang yang memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah agar bisa sampai kepadanya, ini namanya salik. Dia kata salik. Bukan orang yang salik berjalan jalan-jalan. Enggak, ini istilah khusus maksudnya. Istilah khusus bagi orang-orang yang orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah, namanya salik. Qad wajaba 'ala salik arba'atu umur, sungguh telah wajib bagi atas salik, orang yang menempuh, yang berjalan, menempuh jalan untuk sampai kepada Allah, itu wajib bagi dia, fa'ilnya wajib arba'atu umurin, 4 perkara. Maksudnya 4 perkara ini wajib dia lakukan. Kalau enggak, maka dia enggak bakal sampai kepada Allah. Tidak bakal sampai kepada Allah kalau 4 ini dia tidak melakukannya. Kemarin pertama al-amrul awal, yang pertama hendaklah memiliki i'tiqad, keyakinan yang benar. Akidahnya harus benar. Sekiranya tidak ada di dalamnya bid'ah, tidak mengikuti akidah bid'ah. Ya, akidah yang benar itu ya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ittifaq, yang disepakati ijma, adalah akidah yang dibawa oleh 2 orang imam. Salah satu 2 orang ini al-Imam al-Asy'ari sama Imam al-Mansur al-Maturidi. Ya. Paham ya? Kita sudah mempelajari kitabnya. Kalau kita kitab Asy'ari, Aqaidud Diniyah itu Asy'ari. Ya. Sama kedua-duanya, ada perbedaan sedikit dalam masalah rukun, sifat-sifatnya Allah itu beda sedikit. Sebenarnya nggak ada beda, kurang gitu ya. Kalau Maturidi itu kurang 7, nggak ada sifat maknawiyah, hanya ada ma'ani saja. Ya, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Ya, ada maknawiyah nanti ada. Sifatul ma'ani. Ma'ani sama ma'nawiyah itu al-Asy'ari. Kalau al-Maturidi itu kurang, ma'nawiyahnya enggak ada. Persis sama, cuma kurang itu. Ya. 2 orang inilah yang akidahnya disepakati adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tauhidnya, akidahnya. Kalau madhabnya berapa? 4. Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 madhab inilah yang disepakati mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau thariqahnya, tasawufnya adalah Imam Junaid al-Baghdadi, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, itu ya
nanti semuanya ke Imam Junaid Al-Baghdadi. Hampir semua thariqah nanti alurnya kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tauhid Asy'ari sama Al-Maturidi, dalam fikih adalah salah satu 4 mazhab. Tadi kita sebutkan dalam tasawuf, dalam dunia thariqah, ya, itu adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan hampir semua thariqah jalurnya sanadnya ke beliau. Nah, kemudian yang kedua harus bertaubat taubatan nasuh. Sekiranya apa sih taubat nasihat, taubat yang taubatan nasihat, ya. Taubatan nasuha. Taubat yang sekiranya tidak kembali lagi kepada dosa yang dia taubati. Itu namanya taubatan nasuha. Dan hakikatnya taubat yaitu dia menyesal dan kemudian yang kedua tidak niat untuk tidak melakukannya lagi seumur hidup. Lah kalau dia nanti keperjot lagi, ya sudah, keperjot lagi, ya taubat lagi, gitu ya misal. Tapi tetap ketika dia taubat harus itu yang diucapkan, menyesali, kemudian dia niat untuk tidak mengulanginya selama seumur hidup, gitu ya. Dan tidak kembali, tidak ngulang lagi. Ya. Kemudian yang ketiga sekarang istirdaul khusum. Istarda yastardi, istaf'ala yastaf'ilu. Wazannya pakai istaf'ala. Istarda yastardi, istirdaan. Artinya apa? Bukan meridhoi, meminta ridho. Istaf'al itu meminta, sigoh istaf'ala itu meminta. Doroba meminta dipukul, ya. Nasoro kalau istansoro meminta tolong, ya. Adzina memberi izin. Kalau istadzana minta izin. Nah ini istarda yasardi istirdaan artinya meminta ridho. Meminta diridhoi. Minta ridho. Kepada siapa? Al-khusum, orang yang dia musuhi. Ya, yang dia salahi, ngepro orang gitu ya. Berarti dia khusum, lawannya dia, gitu ya, musuhnya. Ya, orang yang dia musuh itu harus diminta ridho. Khusum. Jadi kita tarung, ya, kita mukul orang, yang dipukul ini khusum namanya. Nah, kita cekcok atau kita nyalai orang, maka yang kita salah itu namanya khusum. Lah, kita harus minta ridho pada dia. Nah, itu caranya supaya salik itu benar. Sekiranya hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, sekiranya tidak tersisa bagi seseorang 'alaika padamu hak, sekiranya kamu tidak punya hak sama sekali untuk orang lain. Kenapa? Karena kalau kita masih punya hak belum diselesaikan di dunia, maka nanti hak ini akan dibawa sampai mati. Ya, maka jangan pelit dengan kata-kata mohon maaf. Ya, dulu pernah nyalai, mohon maaf loh ya, anak dulu pernah ngamplengin sampai ini sampai ente semaput misalnya, telung dino telung wengi. Dulu anak pernah ngambil duitmu 10.000. Loh, saya enggak ngerasa. Iya, ente enggak ngerasa, cuma anak yang ngerasa. Ya, bayangan dia biasa punya uang 100.000, ya hilang 10.000 ya dianggap paling ya lali gitu ya. Tetap dia walaupun dia lupa, nanti di akhirat tetap diminta nanti. Karena di akhirat itu tidak ada orang yang lebih amalnya, enggak ada, semuanya merasa kurang. Walaupun dia sudah selamat, sukses dia ya, sukses. Orang sudah sukses. Tetap dia bakal kurang untuk menambah nikmat nanti di akhirat. Maka kesempatan itu nanti bakal dia ambil.
waduh rek iki ya, wah iki apa keuntungan ini. Apalagi yang dia salah itu tidak selamat. Ente ngemukul orang, orangnya tidak selamat, nanti dia menuntut orang yang mau dimasukkan neraka, ya Allah, lo kok saya dimasukkan, itu loh uang pernah ngampleng saya, ya masukno juga, begitu, ya. Atau ada orang sudah selamat tapi amalnya kurang, derajatnya rendah. Untuk nambah derajat itu nanti dia bakal ngambil kesempatan orang dulu yang pernah bersalah pada dia. Si A, oh biar uang ana di si A belum dibayar ini 500.000 walaupun itu nanti tetap adalah utang atau tetap itu kedoliman kalau diambil ya. Walaupun tidak tahu orang ngambil di saku tidak tahu 1.000 beli permen dapat 1.000 insya Allah kita hilang 1.000 oh, paling saking lali paling ya gitu kelisut atau tidak bakal diurus kecuali kalau kita hilang 100.000 ya rotok gerges titik ya rotok gerges rotok panas titik 100.000 bagi orang yang biasa punya 1M 100.000 ya bukan apa-apa selelet itu ya lah kita insya Allah kalau cuma 1.000 tidak ada masalah hilang mas-masnya tidak masalah kalau hilang tidak bakal kita susah. Tapi kalau hilang itu kita ambil 1.000 tersebut nanti di akhirat bakal dituntut itu. Karena nanti di akhirat itu yauma yu'radul a'mal itu ya. Itu nanti ada yang menamsilkan bahwa di akhirat nanti kita difilmkan. Makanya di akhirat itu kan waktunya lama kan, berapa tahun? 50.000 tahun nanti di akhirat. Kita di mahsyar itu 50.000 tahun. Di mahsyar tok ya. Di mahsyar itu nanti orang tuh berdiri nunggu keputusan selesai itu 50.000 tahun berdiri lamanya di sana. Makanya nanti ada sampai apa kedelep sama keringet, ada yang separuh, ada yang selamat ya gitu ya, ada yang tenggelam dan keringetnya. Karena matahari didekatkan, waktunya lama, 50.000 tahun. Maka kita ini mau ke surga itu kalau selamat ya, itu masih lama. Ya. Jadi kita ini masih apa ya perjalanan panjang kita ini. Lah kita sekarang di dunia ini sedang mimpi sebenarnya. Nah, an-nasu niyamun fa idza matu ada ngapal? Intabahu. An-nasu niyamun, manusia itu pada hakikatnya tidur. Kita ini tidur. Ya. Makanya kita kalau salah gak bangsa salah. Nanti kalau sudah mati baru mereka sadar kesalahan itu ternyata ada efek sampingnya dulu. Fa idza matu intabahu, kalau mereka mati baru mereka itu intabahu sadar, terjaga, sadar kalau dia ini yang sebenarnya yang tadi di dunia itu adalah mimpi sebenarnya. Itu hidup-hidup yang apa ya? Hidup yang enggak beneran. Ya. Hidup sebenarnya adalah akhirat. Tapi untuk ketentuan akhirat selamat hendaknya ya di dunia ini, di dunia mimpi ini. Ya, itu. Difilmkan satu persatu. Kapan filmnya ini? Ya tergantung umurnya dia. Sejak balik. Maka nanti kalau ada di antara kita umurnya itu 60 tahun, terus berarti nanti untuk filmnya ini diambil gitu ya, diambil mulai umur balik. Kenapa? Karena amal itu mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa ya kita ketika balik. Oh ya. Kalau anak kecil kan enggak kan? Anak kecil kan enggak dosa kan? Anak kecil maksiat enggak dosa. Ya. Anak kecil berbuat salah ya enggak dosa dia. Kalau berbuat pahala, maka pahalanya bukan ke dia tapi ke orang tuanya. Anak kecil ya misalkan berbuat baik, dapat pahala orang tuanya, dapat kebaikan. Dan anak kecil ini enggak dapat pahala, belum ditulis dosa, belum ditulis pahala. Baru kalau sudah balik, baru sudah mulai. Maka sejak balik itulah nanti film kita nanti ditayangkan situ. Fulan gitu ya, di tempat sepi lah, apa ya, ente siapa namanya nih?
Dulu anak kena uang sing roh padahal ini di akhirat ketemu. Makanya ada berdekatan ulama sebenarnya kejadian dunia ini adalah tamsil contoh kejadian akhirat. Yang ada di dunia itu adalah sebagian contoh itu nanti di akhirat seperti itu. Ada film, ya kalau dulu film bioskop layar tancap. Kan kita kalau lihat film kan lihat sejarah kan. Kita lihat apa ya? Lihat apa sejarahnya apa? Dia mulai kecil, lahir, nanti jadi pendekar gitu ya. Menang, kalah, akhirnya nanti menang. Kan sejarah kan, mati, ya gitu. Seperti itu. Kalau kita lihat film kan film kalau ada orang sembunyi kan dia nggak ada yang tahu kan. Tapi kita akan tahu kan, oh sembunyi ternyata ini sembunyi nih. Ya, ketika sembunyi dia berbuat sesuatu nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu dia. Cuma orang yang lihat tahu, loh sembunyi nih, lainnya sembunyi nih. Ya, sembunyi ternyata ini. Yang waktu itu orang nggak ada yang tahu. Oh ya, ya tadi seperti kita contoh tadi, kita punya uang, nggak ada yang tahu yang nyolong siapa. Nanti di akhirat tahu. Waktu jam sekian, loh lagi kan fulan loh. Lo ternyata fulan tuh ngambil uangku itu. Lah ini ketahuan. Ya. Difilmkan satu persatu. Ya. Kita masing-masing ini difilmkan satu persatu. Yang jelek ya nanti muncul jelek, yang bagus muncul bagus. Nanti ngaji, wah bagus wah, ya ngupas ngaji, pas berbuat baik. Tapi pas ketika jelek ya malu-maluin. Ya roh kabeh, ya sekarang kita nggak ada yang tahu. Nanti di akhirat tahu semua. Yang tahu ini bukan kita tok enggak. Mulai dari Nabi Adam sampai yaumul qiyamah itu nanti ndelok kabeh filmnya. Karena cuma satu tok filmnya, satu. Digantian itu ya. Satu nanti gitu. Ya, ente difilmkan ya. Mulai balik sekian tahun selesai ganti gitu ya. Ini ya. Nah, nanti ada juru malaikat yang apa? Yang bagiannya detik. Oh, kesalahan, coret. Ini merah. Ini kebaikan gitu. Ya. Terus makanya ada istilah sensor. Ya kan ya? Kalau ente ndelok film kan biasanya telah lulus sensor. Tahu sensor apa sensor itu? Sensor itu yang jelek-jelek yang tidak pantas dihapus. Betul ya? Betul kan? Betul kan? Kalau kita lihat film kan biasanya sebelum film itu tayang kan ada langsung muncul tulisan telah lulus sensor. Gitu ya? Berarti ini film ada film-film yang nggak bagus, walafu. Mungkin film-film yang apa namanya walafu, misal ada tayangan pornonya, ada tayangan enggak jeleknya, enggak pantas bagi orang-orang, biasanya dihapus. Sebelum ditayang dihapus dulu yang enggak pantas. Ya, yang enggak pantas, ada tayangan walafu ya, yang mesum mungkin apa yang enggak pantas mesum. Itu biasanya dihapus enggak kelihatan. Ya. Di paling mek ketok aneh hilang sudah. Ganti yang lain. Itu karena sudah dihapus itu. Oh ya, gitu kan? Lah, nanti di akhirat begitu. Kalau film kita ini dulu nggak dihapus, ya bakal nampak semuanya. Nanti pernah berbuat ini, ya, sama fulanah mungkin ya pernah di semak-semak mungkin, misalkan ya, nggak ada yang tahu. Atau ente tadi tuh ya pernah berbuat sesuatu yang dosa yang nggak mungkin orang kalau melihatnya itu mesti benci sama ente. Nggak ada yang tahu, nanti tahu. Tapi kalau itu dihapus maka bakal hilang sudah. Disensor dulu. Makanya istilah sensor itu kalau di bahasa di kehidupan kita sebagai manusia, sensor itu adalah taubat. Oh ya. Makanya kalau perbuatan kita nggak ditaubati, nanti bakal ke bawah akhirat. Berarti itu kita tidak mensensor itu. Ya, maka setiap dosa disensor, ditobati. Kalau sudah ditobati, hilang tuh dosa. Yang kelihatan gini tuh ini, walaupun gini,
Tidak apa-apa. Ya. Jadi kenangan nanti di akhirat, loh ternyata tidur. Ya, gitu. Walhasil semuanya bakal ditampakkan semuanya di akhirat, disensor. Yang nggak baik disensor atau ditobati. Ya, makanya istighfar, tobat itu adalah gunanya adalah menyensor, nyensor apa namanya, nyaring yang tidak bagus itu di delete semua. Nah, tukang edit nih, editing. Kan kalau kurang bagus kan dihapus kan, ditelok sehingga bagus toh. Sambung, ketok gitu. Ya kita gitu. Ya. Di amal-amal kita ini ketika nggak ada yang baik, tobati. Itu berarti kita yang apa? Yang nyensor kita sendiri, yang ngedit kita sendiri. Ngedit orang lain. Ya kalau film dunia yang ngedit orang lain. Ya. Kalau filmnya kita di akhirat yang ngedit kita sendiri. Sensoran sendiri. Tobati sendiri, gitu ya. Ya. Kalau ke orang lain gampang dosa, kalau ke Allah gampang dosa itu. Tapi yang susah kepada manusia. Maka di sini kalau ke manusia nggak boleh anggap gampang. Nggak ada istilah ulima ridahu. Insya Allah halal lagi wonge. Belum jangan insya Allah halal. Kecuali ada ucapan yang sudah diucapkan baru. Ini kemarin anak kan tahu sendiri miliknya A sudah bilang kalau ini halal, silahkan pakai. Berarti ini uli maridahu. Oh ya, uli maridahu. Atau mungkin dia ada orang temen punya sandal, anak yang ngomong sandal, itu biasanya yang kasus sandal biasanya. Yang kok sandalku tak teledek kene ya, engkau les gampang wis gaya-gayan sapa pengen guys, gak popo. Ada satu yang tahu. Dia tahu, maka orang yang tahu ini ketika dia pakai tidak ada masalah. Nah, nanti ketika ada orang yang lain, maka dia ngasih tahu, ini gak boleh, tidak apa-apa ini, pakai. Anak tadi tahu sendiri orangnya bilang, terlutur dari mulutnya, kalau itu tidak apa-apa dipakai. Berarti ini namanya ulima ridahu. Tapi kalau cuma sekedar insya Allah, cuma husnudzon saja, nggak ada istilah husnudzon. Tahu ya? Husnudzon itu kalau dalam istilah kesalahan nggak ada. Oh ya. Kalau ke Allah ada, insya Allah, bukan insya Allah, pasti Allah, gitu ya. Kepada Allah dan Rasulullah pasti. Kita dosa besar, misalnya kepada Allah dosanya, insya Allah diampuni. Insya Allah pasti Rasulullah mensyafaati, iya pasti, karena sudah ada hadis yang mengatakan apa? Syafaati li ahlil kabair. Oh itu apalagi kecil, dosa besar aja ada syafaat Nabi. Itu kalau ke Rasulullah, kalau ke Allah. Tapi kalau ke manusia enggak ada. Ya. Kecuali dia tahu sendiri. Sudah ada ikrar misalkan ya. Namanya teman fillah. Teman fillah itu enggak banyak. Semua ini kalau dia katakan teman fillah enggak bisa. Ya insya Allah. Cuma teman fillah itu kalau dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu, itu teman fillah itu enggak sembarangan. Dikatakan teman fillah itu kalau ibarat jiwanya sudah jadi satu walaupun terpisah. Apa yang dia miliki miliknya, milikmu milikku gitu. Itu teman fillah. Cuma enggak semuanya ya, enggak semuanya. Dalam hal tertentu, masalah dunia itu. Kalau teman fillah, milikmu milikku, milikku milikmu. Sehingga nanti ketika dia butuh apa-apa, jobok di saguni tidak ada masalah. Tapi ini tidak semuanya orang, ya, tidak semuanya orang. Berapa orang saja yang dia sudah mengikat perjanjian, namanya teman fillah. Ya, tidak semua gini nih. Coba kalau kita semuanya tidak mungkin. Coba ini yang mau ngambil punya apa nih, anda nuting antum ya. Mungkin diambil duit, dianggap pencurian sudah, ya. Ini sudah bukan teman fillah. Kalau teman fillah itu enggak diambil, siapa yang ngambil? Gak apa-apa, lah Anas. Ya, ojo manen uangku, jiwaku diambil enggak apa-apa, oh, gitu ya. Dipateni le aku le dia yang mati ini enggak apa-apa, itu teman fillah. Teman fillah ini nanti di akhirat luar biasa makomnya.
Di akhirat di atas mimbar-mimbar permadani kayak manten, kayak kuade atau kayak tahta singgasana. Terus masuk di sirat dia seperti ibarat jalan ndak kerasa, mos tutup. Kemudian makomnya dia di akhirat yagbituhul awwaluna wal akhirun, diiri oleh semua makhluk baik awal dan akhir. Hatal anbiya iri pada makomnya dia. Sopo iku gitu ya, semua itu. Kok ada orang seperti itu? Ini makomnya orang yang menjalin hubungan mahabbah fillah, teman fillah, ashab fillah. Ya. Makanya ndak segampang iki konco fillah iki, akhi fillah. Oh, delok-delok saya ya duit diambil saya ngamuk bukan akhi fillah. Paham ya? Ya akhi biasa, ya sahib biasa. Oh ya. Ada itu nanti ada kalau kita baca sejarahnya Al-Imam Sufyan As-Sawri, Ibrahim bin Adham dan lain-lainnya tokoh-tokoh sufi, mereka ini adalah orang-orang yang menjalin fillah. Menjalin hubungan fillah gitu ya. Jadi kalau ke temen tuh subhanallah gitu ya. Ya, jadi kalau kita salah pada orang ya harus minta maaf. Paham ya? Minta maaf ke orang, minta maaf kepada orang tersebut. Jangan kita suka ya memang kita harus husnudzon, tapi tidak semuanya di husnudzon nih. Kalau kita punya salah ya cok ngomong, insya Allah gak apa-apa, jangan. Ya, kita ngambil sesuatu, dulu pernah mukul dia sampai senewan borongnya, ya minta maaf aja, insya Allah diampuni kok. Aku punya utang nang dia 1 juta ya, tapi insya Allah halal kalau dia. Kalau jangan, tidak mungkin. Ya, ya, nggak bisa seperti itu. Tapi bagaimana? Ya jelas harus ada ikrar dari mulutnya. Kalau dulu punya utang ya ikrar, aku dulu punya utang loh ya apa ini? Wes halal kalau untuk deh, baru halal. Wes gak usah diurus, sudah tak halal untuk ente. Berarti halal sudah. Walaupun dia ini di hatinya rotok berat, tapi dia sudah ngucap di mulut. Nanti di akhirat yang dianggap ini, ya? Yang dianggap adalah yang di mulut tadi. Di hati ndak ridho, asli bikin tak kamplang hari ini. Ya cuma ya apa? Yuk gak apa? Khair insyaallah. Nanti tak ampuni, wes insyaallah khair gini. Padahal di hatinya nyimpen, hari ini. Tapi karena dia sudah di mulut, di dunia sudah terikrar dari mulutnya sudah halal sudah. Tidak bisa. Tapi nanti kalau dia di mulutnya tidak pernah ikrar, ada yang perlu hati-hati. Ya, yang perlu hati-hati itu. Takutnya nanti di akhirat bikin kesempatan. Takutnya dia ada yang kurang-kurang, itu nanti yang hak yang ada di orang lain itu nanti yang dijadikan jadikan alat kesempatan untuk nutupi haknya dia pada Allah. Ya gitu ya. Maka hati-hati. Maka di sini kita katakan untuk akhlaknya asalik itu yang harus dikerjakan. Yang ketiga adalah minta ridhonya orang yang pernah dia musuhi. Ya, atau yang pernah dia salahi al-khusum. Minta maaf sehingga tidak tersisa pada orang lain atasmu kewajiban untukmu hak yang harus dibayarkan kepada orang tersebut secara syariat ya, secara syariat bukan secara hakikat. Enggak ada hakikat kalau ini. Ya. Kalau hak kepada manusiawi enggak ada hakikat, enggak ada. Kalau pada Allah ya gitu beda. Makanya kalau hak kepada Allah dikatakan oleh ulama, ini sering kita sebutkan ya, kalau lupa bisa ditulis atau dihafal saja. Kalau itu min ashabil hifid ya, huququllah mabniyatun alas samahah wa huququl adami mabniyatun alal masyadah syadid, dari kata syadid. Ya, huququllah mabniyatun alas samahah, hak-hak yang berkaitan dengan Allah itu didasari dengan samahah. Apa samahah? Gampang. Samihna pemaafan, gampang, sedikit-sedikit dimaafkan kalau Allah. Ya, maka harus husnudzon kepada Allah. Ya. Gitu ya. Pokoknya selama bukan dosa syirik. Kalau sudah syirik itu sudah enggak ada maaf sama sekali.
Selain syirik, apapun dosanya mesti ada harapan diampun oleh Allah. Gampang. Oh ya. Tapi wa huququl adami, dan hak-hak manusia, Adam itu manusia maksudnya. Hak-hak yang berkaitan dengan manusia itu mabniyatun alal masyadah, didasari dengan masyadah, apa? Sesuatu yang berat, didasari dengan berat, tidak gampang. Ya, tidak gampang kalau dosa dengan manusia, jangan anggap remeh. Karena manusia ini mesti nanti butuh sesuatu untuk menyelamatkan dia, untuk menyempurnakan dia di akhirat. Maka nanti ini yang apa? Takutnya nanti dia yang nanti kesalahan sedikit bakal dijadikan umpan nanti untuk bisa apa tadi diambil oleh dia. Yang keempat sudah ya. Yang keempat tahsilul ilmi syariah qadra ma tu'adda bi awamirullah taala. Tahsilu ilmi syariah, menghasilkan atau meraih ilmu, ya, harus berusaha untuk meraih ilmu syariat. Ilmu yang seperti apa? Apakah harus jadi alim, allamah gitu ya? Harus kasirul ilm? Enggak harus. Qadra sekiranya ada dapat ditunaikan dengan ilmu tersebut awamirullahi ta'ala, perintah-perintah Allah ta'ala. Paham ya? Bahasanya gitu. Ilmu yang sekiranya ilmu ini dapat digunakan untuk menunaikan hak perintah-perintah Allah. Berarti tidak banyak. Berarti kita sedikit dong ya, kalau bisa banyak, kalau bisa ya. Kalau bisa yang banyak, kalau tidak bisa minimal ilmu yang berkaitan dengan perintah Allah itu harus selesai. Paham ya? Ini. Jadi ini yang paling minimal, maksudnya Imam Ghazali itu minimal. Minimal kalau kita ingin jadi salik kepada Allah harus meraih ilmu syariat. Terus yang kita raih, yang diraih itu bukan semua ilmu syariat, tapi qadra ma tu'adda, sekiranya seukuran ilmu yang tu'adda dapat digunakan untuk menunaikan bihi, dengannya menunaikan apa? Perintah-perintah Allah Ta'ala. Pokoknya ilmu yang bisa, yang cukup digunakan untuk beribadah. Paham ya? Gitu. Kita tidak tahu ilmunya ini, berarti harus kita kaji ilmunya. Oh saya mau haji, tidak bisa haji, berarti harus tahu ilmunya. Sudah cukup itu. Nah gitu ya. Adapun ilmu-ilmu yang lain untuk memperluas itu nanti urusan lain. Boleh, tidak apa-apa kalau memang ada waktu. Kalau tidak ada waktu, minimal ini ilmu wajib saja ya. Ilmu yang wajib saja, ilmu yang mau dia kerjakan, ilmu yang ketika kita tidak tahu tentang syariat Allah, maka itu harus kita cari ilmunya. Itu tok sudah. Summa minal ulumul akhirah, kemudian ilmu-ilmu akhirat ya. Kemudian ilmu-ilmu tentang apa? Masalah akhirat. Mayakunu bin najah, yang dapat menyelamatkan di akhirat. Ya, sebenarnya ini syarat juga masuk ya. Tentang ilmu masalah apa namanya? Tentang masalah dosa apa? Dosa itu apa saja? Kemudian mempelajari tentang masalah, mengetahui tentang bahaya-bahaya, sehingga nanti kita bisa menyelamatkan diri dari dari bahaya tersebut, gitu ya. Ini dosa apa enggak? Itu. Oh ini berarti dosa, berarti tidak usah dilakukan. Ini boleh apa enggak? Oh boleh, berarti dilakukan, begitu ya. Kalau ilmu syariat itu adalah ilmu tentang masalah sholat, puasa, zakat, ilmu tentang itu masalah apa namanya, masalah-masalah yang berkaitan dengan rukun Islam. Oh ya, apa rukun Islam itu? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ilmunya ini, oh ya, ilmunya ini adalah ilmu syariat. Selain itu adalah ilmu-ilmu tambahan, tapi harus dipelajari. Ilmu tentang masalah ini apa? Dosa itu apa saja, gitu ya. Terus perintah itu apa saja, sehingga dia bisa melakukannya. Paham ya? Ilmu tasawuf bahasa kita. Huki an-Nasyibli, ini sudah. Huki an-Nasyibli rahimahullah khadama arba'a khadama,
arba'mi'ati ustadin wa qala qara'tu arba'alafi hadisin. Diceritakan oleh Imam Asy-Syibli rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa bahwa beliau itu khadama. Ini ceritanya Imam Syibli. Imam Syibli itu punya guru sebanyak 400 guru, arba'mi'ah ustadin. Khadama, dia berkhidmah atau berguru kepada 400 guru. Wa qala, dan beliau mengatakan qara'tu arba'alafi hadisin, aku telah membaca 4.000 hadis. Sumakhtartu, kemudian aku memilih di antara 4.000 hadis tadi, cuma yang dipilih hanya satu hadis saja, hadisan wahidan. Wa amiltu bi, dan aku mengamalkannya. Wa khallaitu ma siwa, dan aku meninggalkan yang lainnya. Ya. Kenapa? Li'anni, karena aku ta'amaltu dia berangan-angan, atau dia ta'amal. Apa bahasa ta'amal itu? Berangan-angan ya. Karena menurut dia gitu ya. Karena aku berpikir tentang semuanya itu. Kayak setelah saya angan-angan hadis satu ini. Ternyata setelah saya angan-angan, saya pikir, ternyata aku mendapati keselamatanku, kesuksesanku fihi, ada di dalamnya ternyata. Khalas itu selesai, maksudnya selamat, keselamatan dan kesuksesanku, najah, kesuksesanku fihi, ada di dalam satu hadis tersebut. Wa kana ilmul awwalin, dan hadis ini termasuk adalah ilmunya orang yang terdahulu, wal akhirin, dan orang terakhir. Kulluhu mundarijan fi, semuanya sudah masuk ke dalam hadis tersebut. Ya. Faktafaitu bih, maka aku merasa cukup bihi, dengan hadis tersebut. Wadzalika, dan hadis itu adalah anna Rasulullah SAW qala li ba'di ashabi, berkata kepada sebagian sahabatnya, apa kata Nabi? I'mal lidunyaka biqadri maqamika fi, beramallah untuk di duniamu, berbuatlah untuk duniamu biqadri maqamika fi, menurut kadar ukuran tinggalmu fiha, di dalam dunia tersebut. Maksudnya kalau kita berbuat dunia, berbuatlah menurut berapa sih kita ini lamanya di dunia. Nah gitu. Biqadri maqamika, menurut ukuran tinggalmu di dunia berapa lama. Ya sudah, itu carian segitu. Tapi ini sulit nih ya. Kalau kita dipraktekkan dengan, ya sulit sebenarnya. Umur kita ini berapa sih? 60, kata siapa? 40, enggak. Umur kita itu sekarang sampai nanti saja. Ya. Nanti itu apa sih? Tahu nggak nanti itu? Nanti itu akan datang ini. Ya, apa ya? Apakah harus besok? Belum tentu. Umur kita itu adalah yang sudah berlalu tadi, sekarang, dan apa besok? Enggak, besok belum tentu. Setelah ini, kalau ada, ya, oh ya, kalau ada setelah ini. Oh, umur saya besok, siapa bilang ente besok? So, naudzubillah, so perlu mau naik, mau jatuh, berarti kan nggak nunggu besok. Setelah ini berarti, ya. Atau anggap sehari lah, insya Allah. Berarti ya, maksudnya Imam Syibli ini, maksud hadis tadi, ya kalau gitu cariin untuk saat itu toh, gitu ya. Tapi maka sekali lagi ini sulit kalau dia diamalkan, makanya ya tidak sembarangan orang mengamalkan hadis ini. Ya. Berbuatlah untuk duniamu, cariin dunia menurut ukuran apa tadi? Lamanya engkau di dunia ini. Seberapa lama engkau hidup di dunia ini? Setahun, enggak gitu ya. Besok aja belum tentu. Ya berarti ya sekarang, tadi, sekarang, dan nanti. Ya sudah, berarti cari dunia untuk nanti aja begitu. Kalau nanti sudah ada,
Ya gak usah digoleki ya sudah, ya gak usah digoleki, tinggal tunggu aja nanti dimakan. Nah, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Terus jangan disusahkan yang nanti, yang besok, yang setahun lagi, nggak usah. Karena kalau kita susah dengan sesuatu yang belum datang, kita tidak ada mari-marinya. Ya. Kadang-kadang ada orang tuh kurus, kering. Kenapa kok ente kok susah? Iya karena ya apa nanti setahun lagi nanti makan apa loh? Ente mau hidup tahun depan, gitu ya. Ya apa nah besok makan apa loh? Apakah ente mau masih hidup sampai besok? Nah, gitu ya. Maka oleh karena itu sebenarnya nggak usah disusah yang besok. Insya Allah ketemu besok, gitu ya. Yang sekarang ada kita syukuri, ya kita nikmati, syukuri. Setelah itu ya sudah, kalau ada ya sudah, kalau ada ya kita tunggu aja. Kalau nanti memang nggak ada, kita cari yang saat itu nanti. Kalau kita susah dengan yang nanti, ya nggak ada mari-marinya. Jadi seakan susah dengan sesuatu yang fata morgana, belum tentu ada. Ya. Maka kalau orang ngamalkan hadis ini bakal enak hidupnya ya, nggak bakal ada susah. Apa? Yes, penting ono saiki, gitu ya. Tadi sudah selesai, sekarang sudah ada, kita nikmati. Urusan nanti, yes kita nanti aja, gitu ya. Nanti kalau nggak ada ya langsung cari. Ya. Yang pasti ada. Ya. Karena dunia itu sebenarnya kalau tidak diingini ya pasti datang lah, gitu ya. Sebenarnya dunia ini nggak perlu dicari pun datang. Kenapa? Karena dunia ini ya sudah ditentukan oleh Allah. Paham ya? Kita makan itu ketentuan Allah sudah. Bukan, sebenarnya nggak ada kaitannya dengan nyari, dengan jagani, gitu ya. Kadang kan betul kan? Kadang-kadang kita ini pernah kadang-kadang satu saat kita nyimpan makanan enak sudah. Ternyata kita lali keturun sampai besok, wis mambu. Ya, maunya dimakan mariki. Boh mau moro ya apa caranya, lupa atau mungkin dia pergi kemana, setelah itu dia ketiduran, ternyata makanan enak ini ternyata dia lupa, ketiduran sampai besok, wis mambu, basi semua, wis enggak ada. Berarti kan menunjukkan ini bukan rezeki kita. Padahal sudah di tangan, sudah direncanakan, sudah tinggal ngemplok, tapi ditaruh ternyata enggak ada. Atau mungkin dimakan kucing. Berarti sudah bukan rezeki kita itu. Nah, gitu. Kalau rizkinya pasti datang. Ya. Ada kan hadis Arba'in Nawawi? Ya. Jadi apa yang menjadi bagianmu ndak bakal salah, pasti sampai kepadamu. Dan apa yang bukan bagianmu ndak bakal sampai kepadamu walaupun engkau mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Ya, gitu.